Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Zubair dengan NIM 2502 01020856. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel review pada mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahaan, Magister Manajemen. Presentasi ini membahas beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan dinamika perdagangan internasional dan strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas artikel berjudul The Effect Pandemic COVID-19 on Indonesia Foreign Trade yang ditulis oleh Miss V. Laili Rohmi dan kawan-kawan pada tahun 2021, serta diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara. Artikel ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya pada sektor ekspor dan impor. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terganggunya arus ekspor dan impor akibat kebijakan pembatasan sosial global yang berdampak signifikan bagi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kondisi lingkungan perdagangan luar negeri sebelum dan sesudah pandemi, khususnya pada sektor ekspor migas, ekspor non-migas, serta impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan uji paired sample t-test terhadap data time series selama 13 bulan sebelum dan 13 bulan sesudah pandemi yang dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi berpengaruh signifikan terhadap ekspor migas, impor bahan baku, dan impor barang modal, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor non-migas dan impor bahan konsumsi. Implikasinya, pemerintah perlu menyusun kebijakan perdagangan yang lebih adaptif, terutama untuk sektor yang terdampak langsung, serta memperkuat ketahanan industri domestik guna menghadapi krisis serupa di masa mendatang. Selanjutnya, saya akan membahas artikel kedua yang berjudul Export Orientation Indonesia Manufacturing Industry. Artikel ini ditulis oleh Ramadhani Fitri Basri dan kawan-kawan pada tahun 2020 serta diterbitkan dalam Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Penelitian ini membahas orientasi ekspor industri manufaktur Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspornya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari peran strategis industri manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa. Namun sektor ini masih menghadapi tantangan daya saing dan ketergantungan terhadap faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat orientasi ekspor industri manufaktur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi ekonometrika terhadap data sekunder, khususnya variabel produktivitas, investasi, dan nilai tukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap orientasi ekspor, di mana industri yang lebih produktif dan efisien cenderung memiliki intensitas ekspor yang lebih tinggi. Oleh karena itu, implikasinya adalah perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas, investasi, stabilitas ekonomi, serta diversifikasi pasar untuk memperkuat daya saing ekspor manufaktur Indonesia. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan membahas artikel ketiga yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Bisnis Internasional. Artikel ini ditulis oleh Glenesia Angelica dan kawan-kawan pada tahun 2023 dan diterbitkan dalam jurnal Manajemen Riset Inovasi atau MRI. Artikel ini membahas bagaimana globalisasi memengaruhi dinamika bisnis internasional, termasuk peluang dan tantangan yang muncul bagi pelaku usaha. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin pesatnya integrasi ekonomi global akibat kemajuan teknologi dan liberalisasi perdagangan yang menciptakan peluang pasar lebih luas namun juga meningkatkan persaingan antar negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap perkembangan bisnis internasional serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui
studi literatur dengan analisis deskriptif terhadap berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memperluas pasar dan meningkatkan arus investasi serta transfer teknologi, namun juga memperketat persaingan dan meningkatkan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, implikasinya adalah perlunya meningkatkan daya saing, inovasi, serta kebijakan ekonomi yang adaptif agar negara dan pelaku usaha mampu bertahan dan berkembang dalam era globalisasi. Selanjutnya, saya akan membahas artikel keempat yang berjudul Tren Perdagangan Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Feby Savitri dan Juliana Putri pada tahun 2024, serta diterbitkan dalam Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stein Madinah. Artikel ini mengkaji perkembangan tren perdagangan internasional serta dampaknya terhadap kondisi neraca perdagangan Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perubahan global seperti digitalisasi, proteksionisme, transisi menuju ekonomi hijau yang memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia sebagai negara dan ekonomi terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tren tersebut terhadap neraca perdagangan serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan lembaga internasional yang dianalisis melalui teknik analisis konten dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar yang lebih luas, namun proteksionisme dan standar lingkungan global menjadi tantangan karena Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah. Oleh karena itu, implikasinya adalah perlunya diversifikasi ekspor, penguatan industri domestik, serta peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur agar neraca perdagangan tetap stabil dan daya saing Indonesia semakin kuat di pasar global. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan artikel kelima yang berjudul Strategi Ekspor Indonesia dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Negara-negara ASEAN. Artikel ini disusun oleh Arzela Zalzabeya dan kawan-kawan dan telah diterbitkan pada tahun 2025 melalui Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Fokus utama dari artikel ini adalah membedah bagaimana posisi dan langkah strategis Indonesia dalam mengoptimalkan potensi ekspor di tengah keterbukaan pasar ASEAN. Latar belakang penelitian ini berangkat dari terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN yang meningkatkan integrasi dan persaingan perdagangan, sehingga Indonesia perlu memperkuat daya saing ekspornya. Penelitian menunjukkan bertujuan untuk menganalisis strategi ekspor Indonesia dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari sisi sumber daya dan posisi strategis, namun masih menghadapi kendala infrastruktur dan persaingan regional. Oleh karena itu, implikasinya adalah perlunya peningkatan kualitas produk, penguatan akses pasar, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital agar Indonesia mampu bersaing secara optimal di pasar ASEAN. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait kajian beberapa artikel mengenai bisnis internasional. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.